Kagum sepak terjang pasukan Tengkorak Kostrad TNI, pentolan UPM potong kepala Undius Kogoya. Kolaborasi antara pasukan Batalion Infanteri Para Rider 305 Garis Miring Tengkorak Divisi 1 Kostrad, pemimpin Raja Aibon Kogila alias Letnan Kolonel Inf Ardiansah dan Satuan Tugas Elang di bawah komando Kapten Puji untuk menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Intan Jaya mulai memperlihatkan hasil yang luar biasa. Buktinya, satu persatu tokoh kelompok separatis teroris KST yang berafiliasi dengan UPM mulai dibuat mau berkomunikasi dan bersama-sama menjaga keamanan di Intan Jaya. Yang terbaru, Satgas Elang berhasil menjalin komunikasi dengan tokoh KST yang memiliki pengaruh cukup besar dalam organisasi West Papua Army (WPA). Dia adalah Joshua Weker, pentolan KST yang kini menjabat sebagai Wakil Komandan Operasi Wilayah Sorong hingga Semarai. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Komandan Satgas Organik Unit Para Rider 305 Garis Miring Tengkorak Kostrad Letkol Inf Ardiansah, disebut Joshua mau berkomunikasi dengan Satgas TNI setelah banyak mendapat informasi soal program-program teritorial yang dijalankan pasukan Tengkorak untuk membangkitkan roda kehidupan masyarakat di Intan Jaya. Dalam komunikasi terakhir Joshua Weker malahan kini tak sungkan lagi untuk meminta tolong kepada Raja Aibon Kogila untuk mengarahkan pasukan Tengkorak ke wilayah Tetigi, Eknemba, dan Dugusiga agar membangun wilayah-wilayah kampung itu. Harapannya Tetigi, Eknemba, Dugusiga juga dibuat ramai, diberikan fasilitas seperti yang saat ini sedang dikerjakan di Mamba, Amaisiga, Yokatapa, Holomama, dan Bilogai, kata Raja Aibon Kogila dalam tulisan. Yang tak diduga-duga, selain menyatakan kekaguman pada aksi pasukan Tengkorak Kostrad di Intan Jaya, Joshua Weker ternyata juga pasang badan untuk melawan kelompok separatis teroris yang masih suka mengumbar kekejaman dengan melakukan penyerangan bersenjata. Kelompok yang dimaksud oleh Joshua Weker adalah kelompok KST yang berada di bawah pimpinan Undius Kogoya dan Daniel Kogoya. Kayaknya dia Undius Kogoya bikin mabok di Enaru. Mereka kan baku musuh dengan kami, jadi itu kami juga tekan mereka. Dia yang mengacau balau di masyarakat ini. Terus dia yang bunyi tembakan kiri kanan. Akhirnya masyarakat yang korban, kata Joshua Weker dalam sambungan komunikasi dengan Kapten Inf Puji alias Bos Mamba. Nggak cukup sampai di situ, Joshua Weker bahkan mengaku telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan angkat senjata melawan kelompok KST, Undius, dan Daniel Kogoya jika mereka coba-coba mengganggu keamanan di Intan Jaya. Kami sudah mengumumkan di gereja, masyarakat, desa-desa, rombongan Undius, mereka turun di mana bunyi tembakan itu masyarakat harus kejar mereka. Masyarakat potong kepala, bawa ke kami siap tanggung jawab, ucap Joshua Weker kepada Bos Mamba. Perlu diketahui, dalam beberapa hari ini, pasukan Tengkorak meningkatkan kesiagaan menyusul adanya informasi tentang rencana kelompok KST, Undius Kogoya, dan Daniel Kogoya membuat kekacauan dengan menyerang pos-pos aparat keamanan, tukang ojek, dan pemilik-pemilik kios di Intan Jaya. Kelompok teroris pemimpin Undius dan Daniel berencana menyerang pos aparat di Intan Jaya karena mereka tak suka prajurit TNI membangun kembali kehidupan di Intan Jaya pasca sempat mati suri akibat gangguan keamanan yang sebelumnya intens terjadi. Sejak pasukan Tengkorak Kostrad TNI masuk ke Intan Jaya pada September 2022, memang aktivitas kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah di Intan Jaya berhasil dinormalkan kembali. Kehadiran pasukan Tengkorak dengan berbagai program teritorial yang dilaksanakan telah menumbuhkan rasa cinta masyarakat Intan Jaya pada TNI. Bahkan Sabinus Weker, Panglima Kodam TPNPB OPM, mendukung penuh upaya Letkol Inf
Ardi, dan pasukan Tengkorak dalam membangun kembali Intan Jaya. Namun, beda halnya dengan kelompok KST, pimpinan Undius dan Daniel. Walau mereka bukan orang asli Intan Jaya, tapi mereka sangat tidak suka siapapun membangun Intan Jaya. Karena itulah sejak dulu mereka aktif bergerak melakukan serangan-serangan bersenjata ke aparat dan juga masyarakat. Klaim sudah tahu keberadaan KKB Papua, Wiranto sebut tidak akan ada kompromi. Melansir dari poskupang.com, Menko Polhukam Wiranto angkat bicara mengenai perkembangan terbaru pembantaian para pekerja PT Istanaka Karya di Enduga, Papua. Beliau mengungkapkan jika pelaku pembantaian para pekerja ialah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Wiranto menyebut pemerintah tak bakal mengadakan kompromi sedikit pun kepada KKB Egyanus Kogoya. Dikutip dari Tribun News, Selasa, hal ini disampaikan Wiranto di Komen Polhukam, Jakarta Pusat. Kita tidak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu karena kita nggak equal, tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah NKRI dengan kelompok-kelompok seperti itu. Apakah kelompok kriminal adalah yang menentang keberadaan NKRI, ujar Wiranto. Wiranto sendiri melihat KKB Egyanus Kogoya saat ini sebagai orang-orang hilaf, tersesat, dan tak sadarkan diri. Maka Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan toleransi wajib menerima mereka jika sudah insaf kelak. Kita akan menerima kalau mereka sadar, tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu, ucap Wiranto. Sementara itu, beredar kabar jika KKB Egyanus Kogoya sudah menguasai beberapa wilayah di Papua. Namun Wiranto menyebut hal itu hanyalah propaganda yang dilakukan KKB Egyanus Kogoya. Makanya tinggal dilakukan penindakan saja. Tadi Pak Kapolri, itu kan ya Van Red, bilang propaganda, terus dan kita nggak mau dengarkan. Kita punya intelijen sendiri, kita tahu apa yang mereka lakukan, tahu kekuatan mereka berapa, di mana mereka ada, tinggal kita selesaikan aja. Jadi jangan dengarkan orang sudah ngacau kok, ujar Wiranto.